Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Makas yang tidak akan pernah menyerah untuk bisa bertemu dengan bidadarinya. Nah, kira-kira apakah nantinya Makas memang benar-benar akan bisa bertemu dengan Gia? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Makas yang mendengar suara Gia melalui pengeras suara ya kawan-kawan. Saat itu Makas sedang bersama dengan anak buahnya dan ternyata mobil Makas mengalami pecah ban ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Makas dan juga anak buahnya pun akhirnya memanggil montir untuk mengganti ban mobil tersebut. Namun tiba-tiba saat itu Makas mendengar suara yang sangat familiar di telinganya. Ya, suara itu adalah suara wanita yang telah menolong Makas. Dan Makas menganggap bahwa wanita itu adalah seorang bidadari. Apalagi suaranya benar-benar sangat membuat Makas tercandu-candu ya kawan-kawan. Sehingga Makas pun langsung bergegas untuk mencari ke arah sumber suara. Ya, ternyata pada saat itu Makas berhenti di depan sebuah masjid yang cukup megah ya kawan-kawan. Makas sangat yakin bahwa suara itu berasal dari dalam masjid tersebut. Oleh karena hal itu, Makas akhirnya memutuskan untuk menyeberang jalan ya kawan-kawan. Karena jika Makas menggunakan motor, maka Makas harus terus berjalan ke depan dan mencari belokan ya kawan-kawan untuk bisa sampai ke masjid. Oleh karena hal itu, untuk menyingkat waktu, Makas lebih memilih untuk berjalan ya kawan-kawan. Namun ternyata Makas juga mengalami kendala karena saat itu Makas hampir tertabrak motor dan mengakibatkan Makas terjatuh hingga bajunya kotor. Oleh karena hal itu, sesampainya di depan masjid, Makas sempat ditegur oleh marbot masjid ya kawan-kawan, dan menyuruhnya untuk melepas sepatu dan juga bajunya yang kotor. Namun saat itu Makas juga akhirnya mendapatkan informasi tentang sumber suara tersebut, yaitu berasal dari aula masjid. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana seperti yang kita lihat pada foto ini, saat itu Makas terlihat masuk ke aula masjid ya kawan-kawan. Namun Makas tidak berhasil untuk bertemu dengan Gia. Makas telah mencari ke berbagai macam sudut ruangan, namun ternyata Gia sudah tidak ada di sana. Ya, Makas pun menjadi semakin bingung ya kawan-kawan. Sebenarnya apakah memang benar bidadari itu ada di masjid tersebut? Lalu mengapa Makas tidak bisa menemukannya? Makas pun terus-menerus mencari dan Makas mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah karena Makas sangat yakin bahwa bidadari itu pasti masih ada di sekitaran masjid. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Makas akhirnya memutuskan untuk keluar ke parkiran ya kawan-kawan untuk mencari Gia di sana. Dan seperti yang kita lihat bahwa di sana sepertinya Makas dan juga Aslam terlibat sebuah
insiden ya kawan-kawan yang membuat mereka berdua terpancing emosi. Makas adalah orang yang sangat arogan, songong, dan juga tidak peduli dengan orang lain. Berbeda dengan Aslam yang sangat baik hati dan sangat peduli dengan orang lain. Mereka berdua tampak terlihat sangat tegang ya kawan-kawan. Sepertinya memang terjadi sebuah kesalahpahaman di antara mereka. Apalagi sifat mereka yang sangat berlawanan tentunya akan membuat kejadian ini menjadi semakin dramatis. Namun karena insiden ini justru malah membuat Makas akhirnya bisa bertemu dengan Gia. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Gia terlihat ada di belakang Makas dan juga Aslam. Sepertinya saat itu Gia memang sedang pergi meninggalkan Aslam, entah itu ke toilet atau bahkan hal lainnya. Dan Aslam terjadi insiden dengan Makas saat di parkiran. Ya, saat itu Gia mencoba untuk melerai pertengkaran mereka ya kawan-kawan. Namun karena kedatangan Gia inilah akhirnya perselisih pahaman antara Makas dan juga Aslam selesai ya kawan-kawan, dan mereka pun akhirnya saling berjabat tangan. Ya, tentunya Gia tidak suka dengan keributan ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu Gia memutuskan untuk membuat Aslam menjauh dari Makas, karena jika Aslam selalu ada di sana, maka bisa saja nantinya Aslam akan terpancing dan akan emosi lagi. Wah. Makas memang pantang menyerah ya kawan-kawan untuk bisa mencari seorang yang telah dianggap sebagai bidadari. Ya, dengan adanya hal ini, Makas pasti akan semakin penasaran ya kawan-kawan dengan Gia. Karena Makas melihat bahwa Gia bukan hanya cantik, manis, dan juga baik, namun Gia memiliki ketulusan hati yang sangat-sangat luar biasa. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan kelanjutan dari sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.